keluar lagi. Nah itu saya mulai merinding sampai kemasukan tuh Mai. Ngap sampai keluar dulu, tapi ada yang ganjel katanya. Kayak ada yang maju dari sini perlahan, langsung muntah. Ya kejadian lagi, keluar lagi. Ya alhamdulillah sampai 2 tahun. Ya lumayan lagi, 38 kejadian keluar paku. Jujur aja sampai saya, Tuhan gak adil ini. Kalau adil kenapa kok sampai kayak gini. Nah di kir saya, di perjalanan tawasul saya, wallahu alam ya, tapi itu yang saya rasain. Di kiri saya tuh banyak banget siluman, Mai. Banyak banget siluman, sampai bilang udah aja katanya. Ataupun kalau kamu mau kaya lagi, anaknya saya ambil gitu kan. Atau juga istrinya yang saya ambil. Udah nyerah banget itu, bener-bener nyerah banget. Di situ belum tahu kalau itu hasil kiriman orang. Susunan etalase obat-obatan menjadi saksi bisu dari satu kesuksesan yang berujung pada kehancuran. Hancurnya usaha yang dibarengi gangguan keluarga ini, hingga membuat sang istri muntah paku berkali-kali. Kabar bahagia kelahiran anak justru menjadi duka, karena kondisi sang anak yang lahir tak biasa. Berbagai kondisi buruk yang terjadi di luar akal ini membuat keadilan Tuhan dipertanyakan oleh Kang Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, ketika hidup menghancurkan segalanya satu persatu, manusia baru sadar bahwa tempat terakhir untuk bersandar hanyalah Tuhan. Kira-kira sepenggal kalimat itu yang menggambarkan kisah hari ini. Sobat, ada narasumber dari Bekasi ini. Saya berangkat dari Bekasi untuk OTW ke studio Malam Mencekam. Tidak ada besar. Ya, namanya Kang Rijal. Betul, apa kabar baik. Kang Rijal? Alhamdulillah. Kang Rijal ini menghubungi Malam Mencekam dari sosial media ya. Lewat Betul. apa? Lewat WhatsApp. IG? Oh, lewat WhatsApp. Ya. Gimana responnya? Cepet nggak? Alhamdulillah. Lumayan Sangat cepat. Sangat cepat. Untuk sobat yang mau membagikan kisahnya di Malam Mencekam, silakan hubungi WA atau IG Malam Mencekam. Kang Rijal jauh-jauh datang ke studio MM, mau bagikan kisahnya di tahun 2020 katanya ya. Iya. Ini tentang marah-marah ke Tuhan nih, menyalahkan kehidupan yang terus menderita, akhirnya menyalahkan Allah. Tapi ujung-ujungnya nanti kita tahu bersama deh. Kang Rijal, apa kegiatan sekarang nih? Sekarang sih kerja di Bekasi. Di Bekasi ya? Iya. Kerja di salah satu perusahaan di Bekasi, di Jababeka. Di Jababeka. Oke, mudah-mudahan lancar pekerjaannya ya. Iya, alhamdulillah. Makasih. Kang Rijal, tahun 2020 kok Kang Rijal nih sampai bisa nyalahin Tuhan. Kok bisa-bisanya tuh kenapa? Ya udah capek. Kesel gitu ya? Kesel ya. Kayak karena nggak sembuh-sembuh. Siapa yang nggak sembuh-sembuh? Istri saya. Oh, gara-gara istri nggak sembuh-sembuh Iya. jadi marah ke Tuhan gitu. Udah banyak yang dikorbanin, harta dan lain sebagainya. Oke. Jadi berapa tahun sampai ketemu Tuhan? Kalau prosesnya 2 tahun. Sakitnya ya ketiga tahunnya alhamdulillah sembuh. Karena udah ketemu dengan mujizat atau apa sebutannya itu? Anugerah sih. Anugerah. Iya, anugerah. Baik, sobat, jadi jangan kemana-mana. Ini kisahnya sangat menarik ya. Dan akhirnya kita harus bilang Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Kang Rijal. Jadi lengkap ceritanya gini sih Bang ya.
saya tahun 2020 kan nikah tuh sama istri. Emang ya udah takdir dari Allah ya, ketemu sama istri tanpa ada perjodohan atau apalah, tiba-tiba datang ke rumahnya. Saya secara di kampung kan suka dihitung tuh 10 hari katanya harus langsung nikah katanya tuh. Nikahlah ngelakuin apa yang diiniin ya sama sesepuh lah. Ya dengan hitungan lah, ditentuin tanggal 28 Oktober harus nikah, ya saya laksanain nikah. Ya kebetulan saya juga duda, istri saya juga janda. Nah alhamdulillah awal mulai itu karena background saya kerja di perusahaan farmasi. Saya kerja di perusahaan farmasi juga, terus istri juga sebelumnya kerja di bank kan. Saya suruh berhenti. Ya udahlah bikin apotek aja kata saya tuh. Biar lebih fokus tuh, saya juga pengalaman di farmasi alhamdulillah hampir 13 tahun lah. Saya ngebangun usaha, ya ada kontribusi juga dari pihak keluarga lah ya. Alhamdulillah ngebangun dari mulai apotek, terus juga saya punya kedai sate juga, terus juga punya lah untuk tempat nongkrong. Omsetnya juga alhamdulillah luar biasa. Itu ngebangun usaha modalnya dari mana, Kang? Ya saya karena ada akses, saya di farmasi yang nggak terlalu susah. Ya karena kan rekan-rekan saya dari perusahaan-perusahaan farmasi juga. Satu itu, keduanya ada kontribusi dari orang tua juga, mertua juga, yang ngebantu saya untuk berdiri lah, yang ngebangun tuh ngerintis usaha. Alhamdulillah prosesnya alhamdulillah cepet. Saya ngerintis selama 1 tahun sampai nambah usaha lagi. Saya jadi penyuplai obat, akhirnya bukan hanya jualan eceran ke klinik-klinik, ke dokter-dokter yang nggak ada apotek, sampai kerjasama sama instansi juga. Kebetulan kan itu ada COVID tuh, sangat lumayan diuntungkan kan kalau COVID di usaha kesehatan, Mai. Jual vitamin ya? Ya vitamin, sarung tangan, terus hand sanitizer, banyak lah yang saya jual. Alhamdulillah luar biasa lah omset sampai meledak lah. Gak dipungkiri lah gitu, sangat cepat banget majunya gitu kan. Beli ya kendaraan, rumah dan lain sebagainya. Dalam jangka waktu 1 tahun nikah tuh alhamdulillah udah kerasa banget. Udah apa yang Allah kasih tuh udah saya nikmatin semuanya sama istri yang sekarang. Terus didukung juga sih yang jelas sama orang tua, sama mertua juga. Anugerah anak lah, cowok 1. Waktu anak lahir kondisinya normal? Kalau secara normal masih hidup juga lah alhamdulillah. Cuman emang kondisinya di luar nalar. Karena ya anak begitu lahir tuh keluar dari rahim istri tuh tangannya gini, tangannya gini. Terus 1 minggu itu pas pembukaan tuh, 1 minggu pembukaan 1-4 gak keluar tuh, sampai bingung kenapa ya, dipakai suntik perangsang kan sama dokter gak keluar juga. Ya tiba-tiba pengen jarah kata saya tuh, jarah ke almarhum papa istri, sama ke adalah patilasan jarah juga di deket makam mertua. Pulangnya alhamdulillah dalam 1 minggu itu keluar, meskipun dengan kondisinya bibirnya sumbing gitu. Dan ya sampai bidan juga bilang, kok saya aneh ya merinding katanya lahirin anak ini katanya. Wallahu alam ya, saya juga nggak tahu detailnya seperti apa. Alhamdulillah sehat ya, yang nggak nyangka kan sampai jujur aja sampai mertua sampai mama saya juga kaget karena lahirannya tuh tangannya kayak gini. Kayak orang semedi gitu? Tangannya kayak gini. Terus sebenarnya ada beberapa versi sih. Kalau mama saya nyangkanya itu takutnya tangannya nempel. Padahal mah yang mungkin nutupin ininya kan, nutupin bibirnya gitu. Ya
Alhamdulillah sih Mai, anak saya selama ya sudah lahir ya nggak ada problem apa-apa, meskipun emang bukan kekurangan sih ya. Ada beberapa yang harus dirubah di bibirnya itu dengan kejanggalan awal pas lahirnya tangannya kayak gini kan. Ya proses 8 sampai 9 bulan usaha lancar, proses operasi juga kan tanpa biaya dari BPJS atau apapun lah, saya bisa operasi sendiri. Udah dioperasi keempat tuh yang itu. Udah tinggal gusi kalau sekarang, tinggal operasi penambalan gusi sama di ini gigi, cangkok gigi. Udah selesai kalau yang pertama. Proses 8-9 bulan anak lahir sehat, normal, nggak ada kelainan, ya itu tiba-tiba ya perjalanan usaha saya ada kejanggalan. Saya ketipu proyek di sebuah instansi ya karena pas COVID itu kan mau berakhir tuh, ya biasanya bayar cash to cash, akhirnya itu di kredit. Saya percaya dengan nominal yang lumayan 700 juta Mai. 700 juta saya kirim barang, ya karena sebelumnya kan lancar, akhirnya saya nggak apa-apa, saya kredit aja. Tiba-tiba di invoice 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gak bayar-bayar tuh instansi itu. Udah beberapa cara. Ternyata ya SPK bodong Mai. SPK bodong, waduh. Ya lumayan, bukan kasus satu saya doang. Hampir beberapa customer juga banyak yang ketipu sama SPK bodong itu. Lumayan lah puluhan miliar. Ya kalau kata teman-teman distributor, masih sedikit katanya 700 juta. Ya teman-teman ada yang 1M lebih dan lain sebagainya. Ya terpuruk tuh, awalnya terpuruk itu, udah pusing banget. Ya kan namanya usaha kan gak murni juga dari modal pribadi, ada distributor yang supply ke saya juga. Akhirnya kan saya fokusnya harus bayar ke distributor nagih, kita juga nagih, ada kejadian seperti itu. Ya disitulah mulai tuh runtuhnya usaha saya. Awal runtuhnya usaha saya, Apotek tutup. apotek tutup, otomatis kan ngerembet ke semuanya. Kedai juga tutup, saya juga tutup, ya karyawan juga akhirnya kan nggak kebayar lah kasarnya ya, karena fokus ngembalin dulu barang yang saya ambil. PO yang di luar itu kan harus saya selesaikan juga. Ya sampai terjadi itu. Saya kan untungnya saya kan ada dua kerja ya, 2 kaki itu. Istri saya di bidang usaha, saya kerja masih di perusahaan farmasi. Kalau buat sehari-hari tuh ya dapat pengalaman yang sungguh luar biasa. Yang tidak menyangka secara logika dan melawan secara logika saya juga. Ya pada satu hari tuh Mai, ya saya kan ada meeting di Bandung tuh 2-3 hari. Ya tiba-tiba mertua saya nelpon, mertua saya nelpon, dia masih di mana katanya. Saya masih meeting mam, pulang malam ini katanya. Jadi cepetan pulang katanya tuh. Ranti sakit keluar paku, sampai ngirim videonya tuh, ngirim video. Saya nggak percaya di travel kan, katanya itu benar apa enggak ini? Keluar paku ya? Iya keluar paku katanya tuh, segini sih ukurannya tuh. Kayak paku umur gitu, ada gerat-geratnya gitu. Katanya itu bohong apa gimana ya ini? Masih nggak percaya. Yang bener mam, iya kan itu. Rantinya mana? Kata istri saya mana? Ada tuh pingsan katanya tuh. Udah kalau secara detailnya sih nggak tahu keluar pakunya proses seperti apa, dan saya juga sedikit pun nggak percaya. Kalau dokumentasinya ada sih, cuman HP-nya udah nggak ada. Yang paku ini nggak ada ya? Iya, yang dipotoin tuh di dalam gelas aja. Di dalam gelas, katanya cepetan pulang. Saya kan meeting tuh 2 hari di Bandung. Di waktu itu juga lagi kumpul tuh keluarga istri kan, karena kan saya beda rumah ya. Oh ya udah mam, ini di jalan, cepet-cepet pulang. Nyampe di, saya langsung ke rumahnya mertua. Saya kondisi istri ya pingsan, badannya panas banget.
badannya panas banget. Saya cek juga pakunya, ya sedikit percaya atau enggak gitu, tapi masa sih mertua saya bohong gitu ceritain istri saya kayak gini gitu. Ya nggak banyak ngomong sih, langsung saya, karena juga saya capek ya, 2-3 hari di Bandung, saya ajak pulang ke rumah. Kebetulan dekat juga rumahnya, meskipun terpisah rumahnya, deket juga dari rumah mertua. Nah bawalah ke rumah saya kan. Saya nggak nanya langsung, cuman istri panas dingin awal keluar paku pertama tuh. Ya itulah, sampai bingung kok terjadi gini, bener apa enggak. Ya makin hari ngedrop. Saya kasih obat tuh, terus saya ngobrol sama istri, sebenarnya gimana. Nggak tahu katanya, tiba-tiba ngeblank aja katanya. Ngeblank tiba-tiba, kayak ada yang neken tuh dari dada katanya tuh, kayak ditekan dada tuh katanya. Ditekan, mata gelap, ngap katanya tuh, ngap sampai keluar darah dulu, tapi ada yang ganjel katanya, kayak ada yang maju dari sini perlahan, langsung muntah. Udah aja nggak inget apa-apa katanya tuh. Soalnya langsung kayak sadar nggak sadar katanya. Yang keinget istri saya katanya suara mama aja katanya. Istighfar kan. Ada apa katanya tuh gitu. Ya berhari-hari saya kan nggak ngelihat langsung, Mai. Saya cuman fokus benar apa enggak. Ya posisinya kasarnya antara benar apa enggaknya kan masih 50% 50%, Mai. Belum tahu lihat kayak gini. 2-3 hari lagi makan tuh sama mama saya, kan mama saya ikut di rumah saya. Lagi makan, saya tuh gak pernah cerita ke mama juga kejadian itu. Lagi makan, ngobrol, botram lah bahasanya ya. Katanya tuh sebel, enak, pengen muntah katanya tuh. Itu baru 1 suap tuh, Mai. Keluar lagi. Nah itu saya mulai merinding sampai kemasukan tuh, Mai. Saya kan bingung, Mai, baru ngalamin kayak gitu. Benar apa enggak ini? Kemasukan. Udah enggak jelas loh. Kayak gitu. Nangis dan lain sebagainya. Ya saya bacain yang bisa aja sama mama saya tuh. Biasa sembuh lagi. Terus ya berjalannya waktu gitu. Ya kejadian lagi, keluar lagi. Ya alhamdulillah sampai 2 tahun. Ya lumayan lagi, 38 kejadian keluar paku yang emang berupa paku ada lah semua. Ya sampai perjalanan 2 tahun itu saya nyari pengobatan alternatif. Ada yang ngasih tahu, katanya datang ke sini katanya tuh, mudah-mudahan sembuh katanya tuh. Ya akhirnya kan udah usaha bangkrut. Ya ada juga kan biaya yang harus dikeluarin, Mai. Ada syarat dan lain sebagainya yang harus saya bawa. Saya jual harta perlahan gitu kan. Ya udah stres banget lah gitu. Cuman ya itu jawabannya, nggak ada yang saklek sembuh. Itu proses pengobatannya mengeluarkan biaya gede dong ya? Alhamdulillah, Mai, banyak banget. Gimana itu? Jual kendaraan, jual harta, yang ada aja, Mai, saking pengen sembuhnya. Orang-orang spiritual atau ke medis nih? Kalau medis sambil berjalan, karena saya di bidang farmasi kan tahu tuh, sambil berjalan ya kalau panas dikasihnya obat panas kan gitu. Kalaupun emang mah dikasih obat mah juga. Tapi kan kalau proses keluar paku saya juga bingung, Mai. Akhirnya ya saya harus nyari orang yang emang benar-benar bisa nyembuhin. Ya berkelana lah. Alhamdulillah tiap kota saya datengin ke daerah, katanya di sini bagus gitu. Ya ada beberapa yang proses saya penyembuhan kan datang ke tempat spiritual. Ada yang bilang harus dikubur, ada yang bilang harus dilemparin ke sungai, macem-macem. Ya ada di daerah Banten tuh,
Saya kan suruh datang ke sana, ke daerah Banten. Saya datang ke sana kan. Katanya, ini mah katanya anak Jawara, awalnya gitu. Saya kan nggak tahu tuh. Dia tahu dari mana, dari ini mah kuat katanya. Kalau emang bukan orang pendamping ya udah nggak tahu lah ya. Wah, satu juga udah tewas katanya tuh. Ini mah udah nggak bisa ditolongin katanya. Tapi untungnya alhamdulillah bisa ini kan. Ya cuman dikasih air doang, Mai. Dikasih air, didoain, suruh pulang. Ntar juga bisa sendiri katanya tuh gitu. Datang lagi ke daerah Cianjur tuh. Di daerah apa? Sukanagara. Yang tadi nggak sembuh? Enggak, jadi prosesnya hanya 1 minggu sembuh, keluar lagi. Saat di situ doang sembuhnya, keluar lagi. Malah sampai saya kan minta kontaknya ya, dikirimin katanya kan kalau ada apa-apa minta dikirim ya katanya fotonya atau kejadiannya di video call atau gimana. Saya kirimin, malah ada yang nggak respon juga, bingung juga. Harus gimana ya katanya gitu. Ya ada beberapa juga yang ngasih amalan, saya kerjain, malah jadi berontak. Ya jadi gak beraturan, malah jadi gak beraturan, Mai. Anak gak keurus, fokusnya gak bener-bener bingung, jadi kayak linglung kayak gitu istri linglung. Saya juga gak fokus kerja, usaha bangkrut dan lain sebagainya. Jadi spiritualnya ini ya bisa dibilang gak jitu ya? Iya gak jitu, Mai. Sampai frustasi, Mai. Udah bener-bener proses perjalanan 2 tahun tuh secara detail capek banget. Saya tidur kan kadang ke guru spiritual itu ya memakan waktu lama juga kan kalau keluar kota. Saya harus ya kalau dari harta mah udah nggak kehitung ya. Kalau dari harta dari materi mah waktu juga. Terus persyaratannya juga. Persyaratannya kan gak gampang. Ada yang harus nyediain menyan katanya tuh harganya 4 juta. Ada yang harus ngomongin pakai apel jin sekian juta. Ada yang harus pakai ayam hitam katanya sama ayam putih, darahnya tuh harus diminum katanya. Sampai saya ngelakuin itu, yang ada juga masih keluar lagi. Udah nyerah banget itu, bener-bener nyerah banget. Di situ belum tahu kalau itu hasil kiriman orang. Kalau potensi untuk maaf ya Mai ya, bukan di saat itu pasti ada halusinasi saya, prasangkaan saya karena dari awal saya usaha bangkrut, ada beberapa partner kan usaha. Ada suujon larinya, tapi malah jadi kehalusinasi saya tuh nyari orangnya. Si spiritual ini ngasih tahu nggak kalau itu gangguan kiriman orang? Ya hampir semua ngirim, nyangkanya dikirim, hampir semua. Ini dikirim orang katanya tuh inisial ini. Tapi pada faktanya kan bukan itu yang dicari. Pengennya sembuh aja, saya nggak mau tahu meskipun prosesnya dijalanin. Luar biasa, Mai. Ada topi malam mencekam nih. Saya cobain lah. Wah, keren juga ya. Coba saya cek lihat HP dulu. Oh, ternyata ada ya di online shop Malam Mencekam Store. Nah, saking capeknya kan ya Mai, harta saya udah terkuras. Anak kondisinya juga diproses istri penyembuhan kan, alhamdulillah dikaruniain lagi anak. Lagi menandung di 2 tahun sakit ini kan. Anak yang ini operasi kan yang pertama. Nah yang di dalam kandungan istri udah kisaran 4 bulanan dah itu. Saya udah stres banget, harta udah habis. Udah gak punya apa-apa. Motor pun saya gak punya, Mai. Hanya punya badan aja. Hanya punya tempat teduh. Sampai di hari raya besar juga saya gak berani silaturahmi. Karena saya sama istri komitmen gak mau cerita kesedihan ke keluarga. Cuman punya 50.000 aja lebaran tuh.
Orang tua dan mertua kan tahu. Tahu, cuman ya nggak secara detail perjalanan saya sama istri tuh sampai ngeluarin budget ini tuh kemana nggak secara detail. Sampai mama saya aja yang tadinya satu rumah di waktu lebaran itu tiba-tiba marah, pengen keluar dari rumah, pengen ke rumah aslinya lah. Kan itu saya ajak, karena saya kan anak satu-satunya, diajak sama saya sampai pengen pindah ke rumah aslinya. Katanya tuh baru kali ini hidup sampai kayak gini. Ya anak cuman dikasih makan nasi aja, Mai. Beras dalam 1 minggu cuman makan nasi aja. Kasarnya pagi nasi putih, siangnya di nasi goreng gitu. Sorenya pakai garam, itu selama 1 minggu. Miris banget, Mai, di proses itu tuh. Sampai saya punya pikiran, kok Tuhan tuh gak adil, kata saya tuh. Kok gini-gini amat gitu hidup saya. Harta habis, kondisi anak saya juga kayak gini, lagi hamil, keluar paku juga. Kasarnya mah kalau dihitung udah nggak kehitung sebenarnya. Udah ngeblank banget, udah nggak percaya. Jujur aja sampai saya, Tuhan nggak adil ini. Kalau adil kenapa kok sampai kayak gini? Ya sampai saya tuh nyoba muhasabah diri lah ya. Diem kan di rumah ada satu ruangan tuh. Saya diam di ruangan itu, saya cuman pengen ketenangan sama sangka buruk itu kepada Tuhan. Saya cuman ngerokok sama ngopi doang tuh. Ya baca-baca yang bisa lah gitu ya. Kayak ayat kursi atau apa. Ya tapi hati saya tuh ngenes banget. Kok Tuhan kayak gini gitu. Tuhan kayak gini. Saya udah enggak percaya adilnya Tuhan kok kayak gini. Yang ngerenyuhnya itu kan mama yang sampai pindah, dia sampai nangis, kok dibawa sama anak sampai susah-susah kayak gini, anak makan nasi aja. Nah itu tuh proses yang paling pahit sampai saya berprasangka buruk kepada Tuhan. Tuhan gak adil lah, Tuhan ini lah, Tuhan itu lah. Sampai jual harta juga gak sembuh-sembuh. Terus saya harus kemana ini? Saya harus berlindung ke siapa? Orang sekitar kan gak mau tahu juga, Mai, kalau saya ceritain. Teman juga ngejauhin, ya kan? Ya hanya saudara aja yang support saya, yang bantu support saya lah secara nyemangatin gitu kan. Meskipun kan pada dasarnya secara materi masing-masing, Mai, gak bisa disangkut pautkan lah, gitu kan. Apalagi teman saya benar-benar gak ada teman, dijauhin sama teman tuh, dijauhin. Saya pernah nyoba juga bulan puasa ya, saking pengen buka yang enak sama anak gitu kan, sama mama pinjam gitu kan 100 buat buka puasa. Sampai masa sih bos, katanya kan emang saya dulunya mungkin ada. Masa sih bos, katanya gue mah gak percaya, katanya gitu. Satu itu, keduanya tuh Mai, sampai kan pengen ngebuburit ya bulan puasa tuh. Ada cerita lucu. Kata mama tuh, beli manisan katanya tuh buat keliling komplek ya kan, ngebuburit kayak gitu. Saya cuma jalan aja, Mai, ngelilingin komplek jalan aja. Cuman buat nyenengin doang. Orang tua buat jalan-jalan. Ya nihil, gak ada yang bantu sama sekali. Segitu susahnya ya, miris ya. Susahnya banget. Susahnya banget, sedih. Udah jatuh tertimpa tangga tuh bener-bener saya alamin, Mai. Kejadian yang gak saya nyangka akhirnya nyata. Tapi di situ masih punya rumah ya? Kalau rumah masih alhamdulillah ada. Tempat tidur doang. Kenyamanan udah gak ada. Terus hawanya rumah juga udah geeman lah kayak gitu. Udah gak nyaman sebenarnya. Udah gak nyaman banget di rumah itu. Kan anak dalam kandungan ya, Mai. Sampai 9 bulan lahir kan ya. Sempet ada bisikan di proses itu yang nyata gitu kan. Sampai bilang udah aja katanya ataupun kalau kamu mau kaya lagi anaknya saya ambil gitu kan. Atau juga istrinya yang saya ambil.
sampai ke toilet tuh Mai. Iya, sampai saya di WC tuh diomongin, sampai dijadikan pilihan. Kalau kamu mau bangkit lagi, saya minta anak kamu yang ada dalam kandungan, yang mau lahir kan, sama istri. Saya ngobrol sama istri, saya sampai gini benar nggak sih? Kata istri, ya kan istri selalu kemimpiin Mai. Setiap proses paku itu mau keluar, istri itu malamnya tuh pasti kemimpiin dulu. Misalkan besoknya tuh keluar paku, nah istri tuh malamnya pasti mimpi dulu. Mimpi dilempar tanah lah, mimpi fotonya tancepin sama paku di dalam pohon yang gede, katanya tuh ada ular lah, raksasa kayak gitu. Sampai dicekik, kan berapa kali hilang napas. Dan percobaan juga, ya akhirnya udah stres dua-duanya, sampai bilang udahlah kita aja berdua. Udah berapa kali tuh dimimpiin lagi sama mertua, sama papahnya lah, kuat katanya gitu, jangan kayak gitu, masih panjang perjalanan. Itu yang ngajak siapa, istri atau Kang Ijal? Dua-duanya. Kadang kan keseimbangannya itu kan itu ya, saya kadang nggak ngeliatin terpuruknya saya, tapi istri kadang udah nyerah, udah capek, katanya udah capek, udah berapa kali ngeluarin paku, katanya nggak sembuh, mending aja. Terus kadang juga saya gitu, ya coba terus aja, beberapa kali percobaan lah kasarnya ya. Tapi ya kadang ya ngingetin itu dari mimpi. Jangan, katanya tuh masih panjang, katanya tuh perjalanan masih panjang kayak gitu. Ya sampai akhirnya kan anak saya keluar, ditawarin untuk itu, ya anugerah lagi Mai. Anak kedua lahir. Iya, anugerah lagi. Ya posisinya sama juga sama anak pertama, kondisinya sumbing juga. Oh, jadi dua-duanya sumbing? Dua-duanya sumbing Sama, juga. tangannya begini lagi? Kalau yang kedua sila Mai. Kalau yang kedua keluarnya sila. Itu padahal karena kan ngeluarin darah terus ya. Ya karena keluar paku kan ngeluarin darah, terus butuh penanganan medis. Kalau yang pertama kan nggak normal tuh, ada perawatan tambah darah sampai disesar kan yang kedua. Saya sampai di rumah sakit, aduh kata saya tuh, proses sesar jam 8 pagi. Anak saya kayak gitu lagi gak? Sampai pas masuk ke ruangan operasi, saya keluar rumah sakit Mai. Gak mau, kan suka diumumin sama lihat anaknya. Saya gak ngehadirin. Tiba-tiba 1 jam kemudian lihat kondisi anaknya kayak gitu lagi. Sorenya tuh keluar paku lagi di rumah sakit tuh. Sampai bingung, drop banget istri. Lalu biayanya dari mana tuh? Karena kan kalau yang operasi kan karena saya masih terikat perusahaan. Ada BPJS ya yang ditanggung sama perusahaan pembiayaan gitu. Kalau dari segi operasi gitu. Jadi Kang Ijal ini nggak punya uang tapi masih bekerja ya? Masih. Kan masih punya gaji tuh, atau minjem-minjem ke teman? Masih punya gaji Mai. Karena kan di perusahaan yang saya kerja, di luar usaha kan saya masih terikat kerja. Ya posisinya alhamdulillah saya pegang Sukabumi Cianjur kan, area manajer di sini. Tapi nggak ada uangnya? Ya Nggak bisa bawa ke rumah maksudnya? nggak cukup Mai. Kan karyawan aja selama proses saya punya usaha ya ada beberapa yang harus dibayarkan, ada yang beberapa ditunggak, terus supplier juga ada yang harus saya bayar, utangnya kan harus saya cicil, dipertanggungjawabkan gitu. Jadi buat makan tuh modal nekat aja. Nah pas lihat anak kayak gitu udah bingung bener. Sampai saya nggak kebeli susu, dikasih ya karena kan nggak pakai ASI. Gak pakai ASI karena kan kondisinya sumbing. Dikasih air teh. Sampai ininya udah jamuran. Udah jamuran tuh anak. Ya karena tiap mau minum makan dikasih air teh yang adanya cuman itu doang kan. Sampai berjamur. Gak ada bantuan dari siapapun. Ya udah mentok banget Mai. Udah bener-bener pasrah.
Setelah proses di rumah sakit bawa ke rumah, istri masih ngeluarin paku juga. Nah itulah proses akhir. Saya udah pusing banget. Udah gak ada apa-apa, kondisi kayak gini saya harus pasrah. Mau mati kasarnya, mau lanjut. Yang saya ingat hanya anak aja. Gimana caranya ketika saya nggak ada atau istri, anak saya tetap tumbuh sehat, gak ngalamin kayak saya. Nah tiba-tiba udah mentok kayak gitu, ya saya tiba-tiba malam Jumat tuh saya tawasul tuh, ngaji lah ya. Di proses tawasul itu bukan ini ya, saya cuman ikhlas ngaji aja, udah pasrah. Mau digimanain, mau terserah Allah ya. Yang awalnya saya bener-bener kesel tuh, Allah gini ya, saya ngaji aja malam Jumat itu. Nah di dikir saya, di perjalanan tawasul saya, wallahu alam ya, tapi itu yang saya rasain. Di kiri saya tuh banyak banget siluman, banyak banget siluman. Nah di kanan saya tuh orang-orang yang udah meninggal ada. Nah yang di belakang perasaan saya pas lagi tawasul, orang-orang yang masih ada, orang tua saya, keluarga saya ngikutin. Itu di rumah ya? Di rumah, di kamar. Malah istri ngeliatin. Proses saya tawasul itu ngeliatin. Tapi di dalam bayangan saya tuh seperti itu kejadiannya. Nah yang anehnya, almarhum bapaknya istri datang dengan pakaian jawara lah ya, baju hitam, pakai ikat. Kesini katanya jalan yang benar, jalan Allah mah kesini katanya tuh, jangan ke kiri, jangan ke kanan. Kayak naik tuh duduk tawasul itu, duduk, dibuka pintu, cahaya tuh ke muka saya. Sampai saya nggak inget tuh pingsan. Ya setelah tirakat itu, yang mertua saya yang ini jalan ke Tuhan, yang jalan yang benar, cahaya yang keluar itu, saya gak sadarkan diri kan. Besoknya tuh di bantal saya tuh ada sebuah keris, sebuah keris, dan dokumentasinya ada, barangnya juga ada. Saya lihat nih, ini asli dari goib ya? Iya, dengan bungkusnya juga? dengan bungkusnya. Fungsinya apa? Efeknya apa? Untuk apa maksudnya? Kalau dari fungsi sih nggak tahu, cuman tiba-tiba kan siapa yang nyimpen ya. Cuma ada di ini aja, ada di bantal saya di sini di sebelah kiri. Ini kerisnya juga udah berkarat ya? Oke, masih ada sampai sekarang? Masih ada, masih saya simpen. Istri juga ngerasa, serem banget katanya, kamu malam tawasul sampai, pokoknya nggak kayak biasanya katanya, serem banget katanya. Emang kenapa? Kata saya tuh diceritain kan, saya perasaan kayak gini, kata saya tuh. Ada papa yang ngajakin dan bukain pintu, cahayanya gede banget. Nah istri juga cerita, katanya tuh aku juga mimpi, katanya tuh udah berapa hari. Mimpi apa, kata saya. Ya katanya tuh mimpi sama saya, sama adik kakaknya yang cowok, yang satu turunan lah, dibawa ke gunung yang emang tangganya banyak banget, hampir 1000 tangga katanya. Suruh bawa tanah, dia wudhu, dibawa, suruh naik tangga itu ke ujungnya 1000 tangga. Kata Habibnya bilang kayak gini katanya, kalau 25 menit atau 30 menit gak ada yang datang, berarti bukan haknya katanya. Itu kan gak ngerti ya perkataan kayak gitu. 25 menit, 35 menit, 30 menit ditungguin. Akhirnya katanya Habibnya bilang, katanya tuh itu berarti bukan hak kamu, silakan pulang. Nah turun ke bawah tangga, 2 tangga ke bawah tuh ada sera yang datang. Ada apa Kang? Ada sera. Sera itu apa? Kayak monyet kecil itu, yang putih. Sera datang di pundaknya istri saya. Katanya bilangnya gini, doa nur buat sama Yasin Padilla, katanya gitu. Nah istri
karena selalu dimimpiin hal-hal yang kayak gitu, akhirnya kan saya nanyain lagi tuh, penasaran. Doa Nur buat sama Yasin Fadilah tuh apa? Akhirnya mama saya yang ngasih. Saya nanyain ke mama saya yang ngasih. Ini mah katanya suka mama ngajiin. Ini ada kitabnya katanya tuh di lemari. Nah setelah mama saya ngasih kitab ya, ini Yasin Fadilahnya itu kebetulan satu buku Mai. Yasin Fadilah, setelah Yasin Fadilah itu ada doa Nur buat. Saya ngaji itu dari situ. Meskipun itu proses keluar paku masih Mai. Masih. Tapi bener gak sih ini tuh gitu. Saya hanya baca aja, baca setelah sholat, baca Yasin Fadilah sama Nur buat kayak gitu. Saya kan baca aja. Nah itu berjalan sampai kurang lebih ya 1 minggu sampai 2 minggu lah. Itu mah hanya udah sholat bacain. Ya tiba-tiba ada temen tuh Mai yang ngajakin, katanya tuh lu di mana, jangan murung terus katanya gitu bahasanya. Ayo katanya tuh kita bisnis, nyari tambahan lah, intinya ada bisnis di bidang pertanian dari provinsi katanya tuh. Ya udah kalau bener ayo, saya dijemput tuh karena emang saya udah ada kendaraan kan, dijemput. Saya dibawa ke salah satu rumah makan lah yang ada di Sukabumi. Saya ngobrol. Kan tutup sampai jam 9 kan biasanya. Itu hal bisnisnya mah sampai nggak terjadi Mai, nggak ada terjadi. Nah cuman ya udah jalannya Allah ya. Si temen tuh bilang gini, jangan dulu pulang katanya tuh. Kebetulan juga itu agak hujanan. Jangan dulu pulang, kita temuin dulu guru saya katanya. Guru saya di mana? Ya saking saya udah nggak percaya kan Mai dengan hal-hal masalah spiritual, guru dan lain sebagainya. Di mana? Ada di belakang di dapur katanya. Oh ya udah tuh saya nganter aja katanya. Udah tuh ke belakang, udah tutup rumah makannya. Ya hanya tukang bakar ikan di rumah makan itu. Saya ngobrol ya, dikasih jamuan lah, kopi, makan kayak gitu. Ya tiba-tiba suruh ambil wudhu. Katanya tenang Jang katanya tuh. Santai aja Jang katanya tuh. Ke saya tuh bilang gitu. Ya itu suruh nulis. Sok katanya ikutin katanya tuh. Tahu dulu kan bismillahirrahmanirrahim. Ya itu awal kata yang dia sebutnya doa Nur buat. Pas saya dengar Allahumma di Sultan, saya langsung nangis Mai. Kok kata saya hampir saya sama yang istri mimpi, sama yang saya kerjain selama ini. Meskipun saya nggak tahu hasilnya sembuh apa enggak, kan nggak dikasih tahu itu buat proses sembuh. Nah hari itu saya nulis, saya kan pulang tuh. Nah temen saya ya kan si Budi bilang, kan saya keluar duluan kan ke parkiran. Dia salaman dulu mungkin sama guru yang ngasih saya doa itu. Katanya, Jal, kata guru saya, kamu kuat katanya tuh buat ngalap ilmu di guru saya katanya. Kamu mau kuat. Nah saya itu jadi tanda tanya besar Mai. Ada apa? Kata itu udah sama doa yang dikasihnya sama kan gitu. Pulang ke rumah saya cerita sama istri. Besoknya saya sama istri ke sana. Datang lagi ke rumah makan itu tanpa ada temen saya yang si Budi itu. Om kata saya tuh, doa yang kemarin tuh buat apa? Dia tahu semuanya, tapi nggak cerita secara detail. Katanya tuh pokoknya kamu apalin, kalau udah siap nanti Om bawa Jarah ke suatu tempat. Pokoknya jangan dulu ketemu sama Om sebelum kamu apal. Ini saya pulang lagi karena penasarannya tuh ya sesuai dengan mimpi yang awal-awal kemarin. Yang sebelumnya itu 2-3 minggu ke belakang kan hampir sama. Ya saya ngapalin cuma 2 hari, balik lagi, dites lagi. Katanya udah bisa, udah hafal. Ya udah pulang dulu ke rumah, nanti saya jemput. Karena kan tanpa komunikasi, guru saya yang itu nggak ada komunikasi, nggak ada handphone. Nah saya dijemput. Saya dibawalah ke suatu tempat tirakat di salah satu gunung yang ada di kota Sukabumi.
selama 41 hari Mai. 41 hari itu kan sama istri ya, berdua sama Om Anto, sama didampingi juga sama Budi teman saya tuh Mai. Ya meskipun Budi sama Om Anto kan hanya mantau, ngecek doang atau kayak gimana kan. Oh, jadi istri ikut ya? Ikut Mai. Proses 41 hari itu istri juga ikut. Selama 41 hari saya tirakat, tapi dengan izin juga ke mama saya buat nitipin anak kan. Ngaji ya zikir. Ya saya juga sampai bertanya tujuannya untuk apa kan di gunung ngaji, takutnya kan ada prasangka napa lagi, muja lagi yang udah sebelumnya disangkain ke saya. Lokasinya seperti apa, Kang? Di gunung. Di dalam gua gitu. Iya. Ada dokumentasinya juga saya pas di sana, di gunung gitu. Oh iya, ini ya. Iya. Ini siapa aja ini? Nah itu teman saya yang namanya Budi sama Om Budi yang Anto. tengah ini. Iya, yang masih muda. Yang bawa tas ini ya. Iya. Kalau yang tengah siapa? Ya itu yang Om Anto yang nunjukin saya harus ke sana. Kalau TKP-nya nggak dilihatkan ya? Karena sakral. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi ya ada kejadian kalau ngomong aja sembarangan tuh, sampai Budi aja sampai kepanting sama pohon di situ ngomong sembarangan. Ngomong Emang. apa Budi? Ya ketawanya nggak dikontrol, ngomong kan di situ sesuai sama mimpi Mai. Kalau tiap pagi kan selama 41 hari saya di sana, tiap pagi ada serak, harimau beneran ya, ada ngelewat gitu. Jadi dia selalu ngomong, katanya itu monyet, katanya monyet jadi-jadian atau apa. Tiba-tiba kata si Om Anto, kamu jangan ngomong sembarangan katanya. Tiba-tiba kepanting sama pohon dari atas, kayak gitu. Banyak yang tirakat di situ ya? Ya ternyata banyak, kata kuncinya tiap mulut. Saya kan banyak nanya juga ya, karena kan kebetulan saya di sana 41 hari banyak ketemu sama orang, sama kiai, sama ulama, yaitu makom keramat. Itu 41 hari puasa atau enggak? Puasa. Bukanya sore biasa. Saya buka dari jam 7 sampai jam 7. Bukan maghrib ya? Bukan. Jadi muti ya namanya. Saya cuman bekal beras 2 liter aja. Saya minum cuman 1 loki. Jam 7 buka, jam 7.15 udah, kalau rokok satu kenyot lah kasarnya, udah puasa lagi besok. Jadi proses tirakat juga luar biasa Mai. Luar biasa, sampai ketemu karuhun lah. Jadi intinya benar-benar oh iya ada dunia kayak gitu. Dari hari 1 sampai ke hari 41. Iya. Hari keberapa yang paling menegangkan? Di proses 1 minggu terakhir, yang udah benar-benar lemes banget, yang udah gak tahan badan, udah jenuh juga kali ya dengan proses tirakat itu. Ya ujungnya ada yang datang tuh kiai, ya sekelas kiai, pakai peci, atasnya jas, bawahnya pakai samping. Katanya ini hak kamu, silahkan udah waktunya turun ke darat. Itu sampai saya sambil tirakat tuh, bener apa enggak ini, bener apa enggak tuh. Itu terus tiap itu didatengin. Sambung terus ya? Iya sambung. Terus yang ngebiayain siapa itu? Si Om Anto itu yang ngemodalin. Apa-apa ya kayak rokok lah gitu, takutnya kamu sebal katanya kayak gitu. Jenuh kan selama 41 hari, gak ada lampu, gak ada apa, nyari air sendiri, masak sendiri, seada-adanya kayak gitu. Jadi ya, tinggal dengan Budi dan Anto nungguin atau ninggal? Ya ngontrol doang paling. Saya nggak tahu dia datangnya kapan, tiba-tiba di tempat tirakatnya tiba-tiba ada gitu. Nah kebetulan si Om datang kan, saya cerita, Om ini siapa, ini dijelasin itu leluhur di sini, katanya gitu. Ya terakhirnya saya dimandiin di Pancuran 7 di 3 hari sebelum 41 hari. Istri juga udah dimandiin di Pancuran 7 itu. Saya yang akadin ke istri kan biar sembuh, saya mandiin di
air gunung langsung yang turun ke kepala, sambil doa nurbuat, sambil doain para leluhurnya. Udah ikhlas ke Allah. Saya ikhlasin, saya minta syariatnya air yang dari gunung langsung buat ibaratnya buat ngebuang penyakit istri saya. Alhamdulillah tuh selesai mandi, besoknya hari Sabtu kan saya beres selesai 41 hari. Saya di hari itu juga tuh dari perusahaan saya WA Mai, katanya kok kamu selama ini nggak kerja ya, katanya itu hanya ngandelin absen kayak gitu. Hari itu juga saya dikeluarin, suruh mundurin diri. Senin katanya kamu harus mundurin diri. Saya udah bingung ya, tapi kan tetap udah jalan rezekinya kata saya itu kan, saya harus lompat lebih jauh lagi. Yang penting kan istri kan mintanya saya sembuh istri. Saya pulang ke rumah sama istri, si Omanto sama Budi juga. Alhamdulillah Mai, dari situ pulang saya nggak ada gangguan lagi sama sekali. Ya pulang saya ke rumah fokus ke anak lagi. Ya meskipun adalah sedikit was-was terjadi lagi apa enggak. Ya akhirnya sebenarnya hikmahnya sih, ternyata akhirnya saya benci lah ya dengan kejadian ini. Allah gini-gini, akhirnya ternyata Allah tuh nggak ada satupun yang nandingin. Ketika ilmu sejago-jagonya apapun, kalau kita ikhlas dengan tenang, dengan berdoanya fokus, dikabul tanpa ada harus ngasih uang, ngeluarin harta dan lain sebagainya. Di situ mulai ya, karena saya punya tanggung jawab kan, punya anak, punya keluarga yang harus saya bangun. Ya meskipun ya gak gampang kan mulai dari nol. Alhamdulillah berjalannya waktu saya mulai kerja dan titirahlah ke Bekasi. Ke kota Bekasi, ada kesempatan kerja di Bekasi dengan kemampuan yang di luar yang sebelumnya farmasi, Mang, di bidang IT. Karena itu pas kontestasinya politik, saya ditunjuk sama salah satu partai buat megang asuransinya partai politik itu. Lumayan ya, bayarannya gede juga. Alhamdulillah Mai, ada sebagian yang sisa-sisa usaha yang dulu bangkrut saya bayarin sampai saya pindah ke Bekasi. Ya setelah itu kan usaha jalan, istri akhirnya gak keluar darah lagi, gak keluar paku lagi. Saya hanya fokus untuk kerja, usaha udah dikasih kesempatan lagi, ngerintis lagi, bayar-bayar persoalan-persoalan yang udah dilalui dikit-dikit. Ya tiba-tiba berapa bulan ke depan tuh ada salah satu orang yang ketemu. Ya pasti hubungannya di bisnis kan, Mai. Ketemu sama saya, sebut saja namanya Darto sama Eis. Saya suruh ke rumahnya, ketemu di jalan, suruh ke rumahnya, maghrib katanya ke rumah. Ini pasangan suami istri? Iya, saya ke rumah kan sama istri. Ya dia minta maaf katanya tuh, maaf, minta dimaafin, nggak sampai nangis. Darto ini sakit selama 6 bulan sampai gak bisa ngomong katanya gitu. Maafin katanya tuh kalau selama ini banyak dosa. Ya udah, saya mau ngapain juga kan, udah terjadi kan, Mai, udah terjadi. Istri saya juga udah sembuh, meskipun waktu, materi udah banyak yang saya korbanin. Ya efeknya juga ada ke anak juga kan ya. Ya tapi ya udahlah, mau gimana lagi, Mai, ya saling minta maaf aja. Jadi ternyata dia yang membuat ulah nih. Iya, mungkin motivasinya apa? Ya bisnis, Mai. Persaingan. Iya itu. Ya kalau berbicara bisnis ya itu balik lagi, Mai. Ya karena gesekan-gesekan dapat tender di instansi kan luar biasa. Pasti ya, apalagi di daerah ya yang masih dominan hal-hal spiritual kayak gitu. Itu saya baru paham ternyata di dalam satu bisnis tuh ada permainan yang di luar nalar. Ini mungkin gara-gara Alkes itu ya? Iya. Bisa jadi. Iya, di momen-momen itu kan luar biasa, pada pengen akses ke tembus uang yang luar biasa gitu, bisnis yang luar biasa. Ya tapi ya diihlasin, Mai, akhirnya diihlasin.
asal saya tahu, dan saya juga nggak pernah bilang sama sekali siapa orang itu. Udah dilupain juga. Udah masa bodoh yang udah mau udah gitu kan. Saya lebih ke hari ini aja buat ke depan. Saya punya tanggung jawab anak, punya tanggung jawab istri juga, orang tua saya juga yang ngandelin. Saya harus cepat bangkit lagi. Ya alhamdulillah banyak kesempatan. Saya di kontestasi politik juga ada kesempatan. Saya di provinsi suruh pemilihan pembelajaran bahasa Jepang juga saya kepilih sama istri itu. Setelah sembuh selama 6 bulan gratis dibiayain dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Jadi hikmah setelah tirakat tadi ya, semuanya jadi kembali beres ya. Alhamdulillah baik. Dari kisah ini menarik sekali, bisa diambil hikmah kehidupan ya. Apa kira-kira yang mau disampaikan ke penonton MM nih supaya ikut jejak yang bagus ya begitu ya? Kalau menurut saya ya, setiap perbuatan, bisnis, intinya harus ada kehati-hatian. Dan semua yang kita inginkan, yang belum kita genggam atau makan belum tentu punya kita. Ketika Allah ngambil, mau prosesnya seperti apapun, ya Allah ambil. Meskipun kejadiannya yaitu di persaingan bisnis, sakit kayak gitu, ya berarti bukan rezeki kita. Tapi kalau marah-marah ke Tuhan tuh gimana? Diikutin atau enggak? Ya jangan sampai. Jangan ya. Iya, ya kan saya mau berbagi cerita. Jangan sampai pengalaman yang saya alami ketika jatuhnya dalam sebuah usaha, tetap balik lagi harus ke Allah. Iya. Gak ada lain, gak ada bukan. Untung Allahnya masih sayang. Masih sayang. Kalau diterusin bisa balangsak tuh ya. Lebih dari itu kayaknya. Oke, baik. Sobat, ini kisahnya menarik. Jadikan pedoman untuk kita semua. Tetap di jalan Allah ya. Apotek itu pernah menjadi tempat di mana harapan diracik setiap hari. Di sanalah Kang Rijal percaya bahwa kerja keras akan selalu menemukan jalannya. Namun hidup kadang memiliki resep yang berbeda. Saat semuanya runtuh, yang tersisa bukan hanya kehilangan, melainkan sebuah perjalanan untuk menemukan kembali harapan yang sempat hilang. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo gabung membership sekarang juga, cuma dengan 10 ribuan. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.